Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah klaim silsilah kuno yang udah dihormati ratusan tahun tiba-tiba diuji pakai metode investigasi sejarah modern? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah buku baru secara ilmiah menguji sebuah garis keturunan yang sangat penting dan apa temuannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya, ya tapi soal pembuktian. Dengan standar ilmiah, gimana sih caranya kita bisa memverifikasi sebuah silsilah yang membentang 1000 tahun ke masa lalu? Oke, kita mulai dari Indonesia. Di sini kan ada kelompok masyarakat yang sangat dihormati yang kita kenal sebagai Habib. Nah, status terhormat ini berakar pada sebuah klaim bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan keluarga Ba'alawi. Ini dia silsilah Ba'alawi yang selama ini diterima secara luas. Rantainya dimulai dari Nabi Muhammad dan putrinya Fatimah, turun ke cucunya Sayyidina Husain, lalu berlanjut terus lewat beberapa generasi sampai ke Ahmad bin Isa. Nah, dari sinilah, lewat putranya yang bernama Ubaidillah dan cucunya Alawi, garis keturunan ini diyakini jadi cikal bakal keluarga Ba'alawi. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Seorang ulama Indonesia, KHI Madudin Uthman Al-Bantani, memutuskan untuk menerapkan metode kritik sejarah pada silsilah ini. Beliau nggak cuma terima gitu aja, tapi bertanya, bisa nggak sih setiap mata rantai dalam silsilah ini diverifikasi secara ilmiah? Semua penelitiannya ini dirangkum dalam buku yang judulnya Terputusnya Nasab Habib. Jadi, seluruh pemaparan kita kali ini bakal fokus ngebongkar argumen dan bukti-bukti yang ada di dalam buku ini, menelusuri logikanya langkah demi langkah. Jadi intinya tuh begini, si penulis menggeser fokusnya dari keyakinan yang turun-temurun ke verifikasi ilmiah. Pertanyaannya simpel, tapi dalam banget nih. Catatan sejarah paling tua yang kita punya beneran nggak sih mendukung setiap mata rantai dalam silsilah ini? Oke, sebelum kita loncat ke temuannya, penting banget nih buat kita paham dulu aturan mainnya. Penulis ini nggak bikin aturan sendiri loh. Beliau menggunakan prinsip-prinsip yang udah mapan dalam ilmu nasab atau genealogi buat melakukan investigasinya. Yuk kita lihat apa aja aturannya. Ini dia nih metode utamanya. Gini deh, buat ngebuktiin kalau si A itu anaknya si B, nggak cukup pakai buku yang ditulis 500 tahun setelah mereka hidup. Buktinya harus dari sumber yang sezaman, teks yang ditulis pada masa hidup si A, atau paling nggak deket banget sama masanya. Tanpa bukti kontemporer ini, sebuah klaim dianggap lemah secara historis. Dan metode ini loh, bukan barang baru. Penulisnya ngutip ulama nasab klasik yang menegaskan prinsip yang sama. Klaim silsilah itu harus didukung sama buku-buku sejarah yang paling tua. Kalau sumber-sumber paling awal nggak ada yang nyebutin soal hubungan itu, maka klaim tersebut dianggap sebagai tambahan baru, bukan fakta sejarah yang sudah ada dari dulu. Oke, aturannya udah jelas kan? Sekarang, yuk kita ikuti jejak penulisnya pas dia menerapkan metode ini langkah demi langkah ke silsilah Ba'alawi. Kita mulai dari paling atas. Mata rantai pertama, wah ini kuat banget. Menurut penulis, hubungan antara Nabi Muhammad, putrinya Fatimah, dan cucunya Husain itu jelas banget tercatat di sumber-sumber paling otoritatif dalam Islam, yaitu kitab-kitab hadis. Jadi, checklist, bagian ini terkonfirmasi. Lanjut ke bawah ya. Penulis nunjukin kalau beberapa generasi berikutnya, dari Husain sampai ke Ali Al-Uraidi, itu juga bisa dikonfirmasi. Buktinya, ada di sumber dari abad ketiga Hijriyah, kayak Sunan At-Tirmidzi, yang secara eksplisit menyebutkan rantai sanad yang sekaligus jadi rantai silsilah ini. Sejauh ini metodenya berjalan lancar. Nah, buat generasi selanjutnya, sumbernya geser nih, dari kitab hadis ke kitab-kitab nasab paling awal yang ada. Penulis menemukan kitab-kitab dari abad keempat dan 5 Hijriyah itu mengkonfirmasi bahwa Ali Al-Uraidi punya putra bernama Muhammad An-Nakib, yang punya putra bernama Isa, yang kemudian punya putra bernama Ahmad. Rantainya masih nyambung terus berdasarkan sumber-sumber tertua. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, titik paling krusial dari investigasi penulis ini. Setelah mengkonfirmasi sebagian besar silsilah pakai sumber-sumber kuno, dia menerapkan metode yang sama persis ke mata rantai yang paling penting buat silsilah Ba'alawi. Disinilah semua argumennya bermuara. Semua rantai sebelumnya kan udah terkonfirmasi. Tapi pertanyaan yang diajukan penulis adalah, menurut catatan sejarah paling tua, siapa aja sih anak-anak dari Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah? Nah, ini dia bukti kunci dari buku tersebut. Penulis nunjuk ke Al-Ubaidili, seorang ahli nasab dari abad ke-5 Hijriah. Dan yang paling penting, Al-Ubaidili ini hidup di zaman yang sama dengan orang-orang yang dia teliti.
Di kitabnya, pas dia nyebutin keturunan Ahmad bin Isa, dia cuma nyebut satu garis keturunan, lewat anak yang namanya Muhammad. Oke, ayo kita bedah temuan penulis ini satu persatu. Pertama, sumbernya ini pas banget, seorang saksi sezaman. Kedua, sumber ini secara spesifik nyatet keturunan Ahmad bin Isa. Ketiga, dia nyebutin seorang anak bernama Muhammad. Tapi, nah ini dia intinya. Nama Ubaidillah itu nggak ada di daftar itu. Bagi penulis, nggak adanya nama Ubaidillah di catatan kontemporer paling penting ini adalah bukti mata rantai yang terputus. Tentu, penelitian kayak gini kan sensitif banget ya. Jadi, kenapa penulisnya repot-repot melakukan ini? Nah, bagian selanjutnya kita bakal lihat apa sih alasan yang dia sampaikan sendiri buat melakukan investigasi yang menantang klaim yang udah dipegang ratusan tahun ini. Jadi, penulis ini membingkai karyanya bukan sebagai serangan loh, tapi sebagai sebuah tugas keilmuan dan keagamaan. Dengan mengutip ulama klasik, dia berargumen bahwa kalau seorang sarjana menemukan bukti nasab yang gak berdasar, yaitu kewajibannya untuk menyampaikan demi menjaga integritas silsilah Nabi. Jadi, kita tutup pembahasan ini bukan dengan jawaban pasti, tapi dengan sebuah pertanyaan yang lebih besar. Pemaparan ini kan nunjukin adanya benturan antara catatan sejarah yang bisa diverifikasi dengan tradisi yang sudah dihormati. Ini ninggalin kita dengan sebuah refleksi penting. Kalau metode sejarah kritis diterapkan pada keyakinan yang jadi inti identitas sebuah komunitas, kita harus gimana menyikapinya? Di mana peran sejarawan dan di mana peran tradisi?